Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai kalian tentu saja di channel kesayangan kita, Tridaya Online. Nah adik-adik, semoga adik-adik hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun di bimbel Tridaya kesayangan kita. Dan hari ini Miss Laila akan menemani adik-adik untuk membahas soal-soal dan materi yang biasa keluar di ujian penilaian akhir semester. Dan adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sayang, supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa memudahkan kalian memahami materi dan soal-soal yang kalian temukan di sekolah. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke adik-adik, nah kali ini Miss Laila akan menemani kalian membahas materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di semester 1. Dan hari ini Miss Laila akan membawakan materi bahasa Inggris semester 1, di antaranya ada ungkapan wish and hope dan sebagainya di bab 1, dan di bab 2 ada ungkapan mengungkapkan tujuan atau maksud. Dan di bab ketiga itu ada text label, di bab keempat ada text procedure, dan di bab kelima itu ada teks naratif dan recount. Oke adik-adik, sudah siap? Oke, kita lihat materinya. Oke, nah di bab selanjutnya sesudah label teks itu kita akan bertemu dengan sebuah teks. Ini salah satu genre of text, itu namanya procedure text. Gitu. Nah kalau kalian sudah belajar tentang procedure text, pasti kalian sudah memahami atau mengetahui apa sih procedure text itu, ya. Oke, kita lihat di sini procedure text itu adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana sesuatu itu dibuat atau digunakan, seperti itu ya. Nah, petunjuk manual dan resep masakan itu termasuk ke dalam teks procedure ya. Nah, generic structure yang bisa kita temukan dalam procedure text itu yang pertama ada goal atau title-nya ya. Goal itu tujuannya, yang kedua itu materials-nya atau bahan pembuatnya, yang disertai dengan tools atau equipment needed, and then yang ketiga itu ada steps atau methods, seperti itu. Nah, ciri kebahasan yang kita gunakan dalam procedure text itu yang pertama ada imperative sentence, misalnya wash the apple, prepare the fruits itu ya, peel the potatoes for example. Nah itu termasuk ke dalam imperative sentences atau kalimat perintah. Lalu yang kedua ada noun phrases atau kata benda, such as red apple, original yogurt, dan lain sebagainya. Lalu ada conjunctions such as and, then, dan lain sebagainya ya. Time sequences, ada ada first, next, then afterwards, before, and then when, seperti itu ya. After juga termasuk ke dalam time sequences-nya. Seperti itu sayang ya. Kita lihat. Nah, dan selanjutnya itu ada narrative text. Apa sih itu narrative text? Narrative text itu adalah teks yang isinya dongeng. Itu ya kalau di bahasa Indonesia. Artinya karangan imajinasi. Nah, tujuannya untuk apa? Ini karena ini dongeng, ini tujuannya to entertain or to amuse the readers, seperti itu. Nah, yang termasuk ke dalam narrative text itu ada apa saja? Nah, pernah kalian baca fabel, itu ya, fables, seperti itu. Itu termasuk ke dalam narrative text. And then fairy tales, lalu ada legend, seperti itu ya, lalu ada folk tale atau folklore dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam narrative text. Dan kebahasaan yang digunakan dalam narrative text itu adalah verb past atau kata kerja kedua, seperti itu. Oke.
Kita lihat generic structure-nya. Yang pertama ada orientation. Jadi di awal-awal itu pasti kalian akan menemukan orientation atau pengenalan tokoh dan latarnya. Yang kedua ada complication. Nah, di sini dimulai dari pemunculan masalah sampai masalah memuncak ya. Lalu resolution. Nah, resolution itu memperlihatkan bahwa masalahnya itu sudah terselesaikan, sudah ada solusinya. Dan terakhir itu penutup ya, sebenarnya ini opsional tetapi ini menyimpulkan keseluruhan dari cerita, dan ini penutup apakah cerita tersebut berakhir dengan happy ending or sad ending ya. Oke. Oke, next number 11 to 12. Ada yang tahu ini contoh teks apa? Last week, my friend and I rode our bikes to the beach. It was only 5 kilometers from our houses. It was quite windy and there was hardly anyone there. It surprised us because there were always many people coming there on the weekends. So we had the beach on our own. We bought some hot chips, rode our bikes, played in the water, and sat under the trees. We really had a great time. Ada yang tahu? Betul sekali, jawabannya ini adalah recount text atau teks yang menceritakan pengalaman di masa lampau. Oke, kita lihat pertanyaannya. Who did the writer and his friend find when they reached the beach? Siapa yang penulis dan temannya temui ketika mereka sampai di pantai? Siapa coba? Oke, betul sekali. Di sana kan ada kalimat it was quite windy and there was hardly anyone there. So, jawabannya adalah B. Betul sekali, almost no one. Next. Oke. Number 13 to 14. Ada yang tahu ini teksnya teks apa? Ya, betul. Ini adalah procedure text. Oke, bisa dilihat dari kalimat things you need. Things you need berarti benda-benda yang Anda butuhkan, benda-benda yang kamu butuhkan. Lalu ada kata methods. Oke, methods itu steps ya. Kita lihat. Things you need, a shoebox, cardboard sheet, different colored glazed paper, glue, scissors, pencil, eraser, and sketch pens. Oke, kira-kira ini mau bikin apa ya? Kita lihat methodnya. Take a shoebox without the lid. Draw out a fishing boat on the cardboard and cut it. Use glazed paper in different colors to stick on the cardboard so that it looks bright and colorful. Stick the boat on one side of the shoebox. Your letter holder is ready to use. Ya, betul. Ini adalah procedure text yang menunjukkan cara bagaimana membuat tempat untuk surat. Ya, kita lihat yang nomor 13. Why should we use glazed paper in different colors? Oke, kenapa kita harus menggunakan glazed papernya itu dengan warna yang berbeda-beda? Kita lihat di steps ketiga. Use glazed paper in different colors to stick on the cardboard so that it looks bright and colorful. So, the sentence is A. It makes the holder bright and colorful. Okay. Number 14. What should you do after drawing out a fishing boat on the cardboard? Berarti kalian harus mencari steps sesudah, karena ada kata after di situ, drawing out a fishing boat on the cardboard. Ada yang masih bisa lihat itu? Ada di step keberapa? Drawing out a fishing boat? Ya, ada di step kedua. Nah, berarti jawabannya sesudah step kedua, yaitu step
3. So the answer is okay. Ya, ini jawabannya cut it ya, berarti isinya yang A. Oke. Kita lihat nomor terakhir. Coba adik-adik dibaca terlebih dahulu, The Fairy Tulip. Once upon a time, there was a good old woman who lived in a little house. She had in her garden a bed of beautiful striped tulips.